Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini memang kalau kita memeriksa MTPJ, tema mingguan yang disodorkan adalah jangan membelokkan hukum, tetapi hormatilah dan hargai hak-hak manusia. Tapi ketika kita membaca Keluaran pasal 23 ini secara khusus, ayat 1 sampai ayat 13, kita menurut pendapat saya, kita mempelajari beberapa prinsip penting di dalam peradilan. Yang kedua, kita diingatkan tentang bagaimana mengasihi orang yang membenci kita. Dan yang ketiga, kita belajar beberapa prinsip penting menyangkut Sabat. Jadi kira-kira itu 3 hal besar yang disorot di bagian ini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu bicara ayat 1, 2, 3. Lalu 6, 7, 8 bicara tentang hal-hal yang penting di dalam peradilan. Ayat 3, 4 ada kaitan dengan ayat 10 sampai 13 bicara tentang hal-hal mengenai mengasihi. Dan ayat 10, 11, 12, 13 memang memberi penekanan khusus pada Sabat. Nah, saya berharap kita selalu memiliki kerinduan yang besar untuk mempelajari firman Tuhan. Dan memang ketika tuntutan untuk mempelajari firman Tuhan dengan mendalam, dengan teliti, dengan bertanggung jawab, salah satu resiko yang tidak terhindarkan adalah, sekali lagi, salah satu resiko yang tidak terhindarkan adalah menjadi lama itu khotbah. Memang orang mendapat tantangan berat di zaman ini, termasuk melalui kemajuan teknologi. Hampir semua usia pengguna media sosial mendapat dampak buruk dari kemajuan media sosial. Ada banyak dampak positif, termasuk salah satu yang sementara saya gunakan sekarang, supaya boleh menjangkau mereka yang ada di luar sana. Tapi salah satu dampak buruknya apa? Banyak orang semakin terbiasa dengan khotbah-khotbah atau video-video yang pendek, 1,5 menit, 5 menit. Sehingga ketika datang dalam persekutuan ibadah seperti ini, lalu khotbahnya sampai 45 menit, itu dianggap bermasalah. Saudara tidak sadar sedang dibodohi oleh dunia ini. Mulai terbiasa dengan khotbah-khotbah pendek. Termasuk ini saya mendapat informasi dari teman-teman guru di Sekolah Lentera Harapan Tomohon. Mereka juga berusaha menemukan cara bagaimana ini, karena semakin kesini semakin sulit membuat anak-anak sekolah itu berkonsentrasi di waktu yang lama. Kenapa? Tak biasa baun itu video-video short itu yang cuma sampai 1,5 menit. Dan dia dalam 5 menit itu, 1,5 menit
dia skip, dia pindah, lalu langsung pindah di topik baru. Dia nonton 1,5 menit, dia pindah topik baru. Jadi tuh saraf-saraf untuk mengkonsentrasi, saraf-saraf untuk menganalisa belum tersambung, sota pindah di topik baru. Dan itu bermasalah. Itu menyebabkan anak-anak makin sulit berkonsentrasi ketika mendengarkan pengajaran-pengajaran, misalnya di ruang-ruang kelas. Guru-guru mulai kewalahan. Bukan hanya anak-anak sekolah, tapi saya kira hampir semua generasi. Anak-anak muda, orang juga yang tua, yang biasa nonton video TikTok berapa menit? 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Saya tidak mengatakan bahwa khotbah panjang itu lebih berbobot, nyandak. Nyandak menjamin. Poin saya adalah jangan sampai hanya untuk mengupayakan pendeknya durasi khotbah atau mengajar, mengabaikan bobot. Itu yang kita persoalkan. Tambah lagi tuh orang 4 pendeta memang rata-rata kan di atas 45 menit. Meskipun mungkin yang paling panjang kita ya. Rata-rata di atas 45 menit. Mari kita dengan keberanian sekaligus kerendahan hati kita mau bilang. Kalau saudara pakai pikiran yang jernih dan dengan rendah hati, saudara jujur. Apakah kami misalnya ketika berkhotbah betul-betul tidak ada bobot? Kami tahu panjang, tapi kami tidak pernah mengabaikan mutu. Dibandingkan dengan khotbah-khotbah yang 5 menit, 10 menit, kita tidak bilang khotbah 5 menit, 10 menit, 15 menit tidak bermutu. Tapi kalau saudara jujur, tapi memang mau baking sama tuh persepsi juga tidak gampang. Tapi maafkan ya saya mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi kalau ada riak-riak, oke. Maafkan kalau terlalu merendahkan kalimat. Kita tidak bilang riak. Kalau ada pendapat yang mulai mengkritik, bilang ini khotbah, pendeta-pendeta ini khotbah terlalu panjang. Kita mau bilang, kamu yang bermasalah. Kamu yang bermasalah. Misalnya, para pemuda, kamu baku berdiri main kartu, sampai subuh, yang itu tidak ada gunanya bagi kerajaan Allah. Dibandingkan dengan khotbah, dengan pengajaran yang mungkin kalau kita di pembinaan pemuda kadang-kadang sampai 1,5 jam. Kenapa boleh tahan? Main kartu apa gunanya bagi kerajaan Allah? Sekedar hiburan. Iyo, apa manfaatnya bagi kekekalan? Iyo, orang baku berdiri sampai subuh di situ. Apa gunanya? Bukan berarti kita bilang sudah tidak usah main-main itu. Silahkan, kalau kamu mau cari penghiburan dari situ, silahkan. Tapi itu jadi masalah. Ada orang pernah coba-coba menggunakan pendekatan psikologi. Pendeta, sudah diteliti secara psikologi orang hanya bisa konsentrasi 15 menit. Karena itu, coba orang lihat. Kalau ada film, misalnya orang menonton film, setiap 15 menit pasti dia iklan. Setiap 15 menit pasti dia iklan. Itu bukan sekedar jual iklan, tapi itu karena hasil penelitian orang sulit berkonsentrasi lebih dari 15 menit. Kita bilang itu juga pandangan yang berbahaya. Karena ada banyak data di Alkitab, ada banyak contoh di Alkitab. Bagaimana orang boleh mendengarkan khotbah,
Musa dicatat berkhotbah lebih dari setengah hari. Ketika reformasi Yosia, dia berkhotbah lebih dari setengah hari. Ketika Yesus mengajar, dia mengajar sampai dibilang sampai hari mulai malam dia masih terus bicara. Di kisah para rasul, Rasul Paulus berkhotbah sampai tengah malam, sampai ada kasus, ada orang yang karena mungkin sampai mengantuk dia ciri. Dia ada duduk di jendela, ada cerita itu di kisah Rasul, dia ciri. Jadi hati-hatilah dengan pandangan-pandangan itu. Satu kali lagi kita bilang, nyandak berarti khotbah panjang itu lebih berbobot. Nyandak juga, kita tidak bilang itu. Kadang-kadang juga makin panjang, makin ngawur, makin panjang, makin entah mau saya berhenti di mana. Tapi kita bilang salah satu konsekuensi dari membaca, memikirkan, merenungkan secara teliti firman Tuhan itu, salah satu resikonya adalah mungkin jadi panjang. Tapi ketua jemaat bilang, kalaupun memang ini tidak bisa dimaklumi, basabar akang jo. Kalau orang sebutasi, berdoa supaya sinode kirim atau Tuhan kirim pendeta-pendeta yang cuma khotbah 5 menit, 10 menit, 15 menit, amin. Nanti saudara bandingkan dengan pikiran yang jernih, dengan rendah hati, bagaimana? Jadi satu kali lagi kita bilang, kalau ini pun tidak bisa dimaklumi, kita kutip pendeta Serlipe bahasa, sabar akang jo, tuh orang lekua enggak lama di sini kan? Tanpa kita, 3 tahun. Kalau ikut tata gereja, bilang 4 tahun. Ya, kalau tak lewat sadiki mungkin 5 tahun. Sabar akang jo. Kalau terang sudah ada kan, saudara tidak akan dengar lagi khotbah yang panjang-panjang, yang merinci, meneliti. Mudah-mudahan jo yang ganti kamar 4 orang yang cuma khotbah 5 menit, amin. Ya toh, 10 menit, amin. Jadi saudara pikirkan ini. Kalau yang kita dah bilang ini salah. Baik, satu kali lagi kita ulang. Saya ketika membaca merenungkan Keluaran 23 ini mendapati paling kurang kita akan melihat, pertama, ayat-ayat ini menyoroti tentang prinsip-prinsip, beberapa prinsip penting di dalam peradilan. Yang kedua, kita juga diingatkan tentang bagaimana mengasihi sesama. Yang ketiga, kita juga diingatkan tentang beberapa prinsip penting mengenai sabat. Nah, yang pertama, menyangkut atau terkait dengan perkara-perkara peradilan. Misalnya di sini disorot para saksi. Orang langsung join, tidak usah melebar. Para saksi. Di sini diingatkan 2 hal. Misalnya orang baca di ayat 1. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat 2. Janganlah engkau turut-turut, dalam Alkitab yang terbaru sekarang bilang begini. Janganlah engkau ikut-ikutan kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut. Kalau di Alkitab baru, janganlah engkau ikut-ikutan kebanyakan orang membelokkan hukum. Di dalam perkara peradilan, di dalam pengadilan, para saksi diingatkan. Barang siapa yang ingin menjadi saksi, mereka diingatkan paling kurang 2 hal. Pertama, jangan menjadi saksi dusta. Jangan menyebarkan hoax. Nah, zaman ini orang betul-betul dipermudah. Selain di pengadilan, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu gampang kabar-kabar bohong itu menyebar. Termasuk dipermudah dengan kemajuan media sosial. Contoh, mungkin saudara sempat ikuti perkembangan media sosial beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan, dia pidato begini. Guru adalah beban masyarakat, beban negara.
Wah, banyak orang langsung marah. Banyak orang, apalagi tuh pemburu konten. Aduh, dorang mau ini, dorang langsung bikin konten, langsung bikin reaksi. Ternyata itu hasil editan, hasil rekayasa. Gak pernah. Begitu gampangnya zaman ini menghancurkan reputasi seseorang dengan hoax, dengan kabar bohong. Maka Keluaran ini ditulis tahun berapa ya? Ada yang sedapat data? Kalau peristiwa Keluaran itu kira-kira tahun 1441 atau 1442, berarti berapa tahun lalu itu? Sebelum Masehi maksudnya. Keluaran dari Mesir itu kira-kira 1441 atau 1442 sebelum Masehi. Sekarang 2000. Berarti 2500. Kira-kira 2500 lebih tahun lalu. Iya kan 1400 sebelum Masehi sampai Masehi masih ada 500 lebih tahun. Toh? Lalu sekarang 2000, kira-kira 2500 tahun lalu. Ternyata tuh hoax itu ada. Bahkan itu akan merusak sistem peradilan. Maka bayangkan dari 2500 tahun lalu kira-kira Musa suka seingat, firman Tuhan suka seingat. Seorang saksi tidak boleh menyebarkan kabar bohong untuk menjatuhkan orang lain dengan gampang. Atau yang kedua, ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong. Jadi dia dilarang menciptakan kabar bohong. Yang kedua, dia juga dilarang untuk ikut-ikutan mendukung, turut mengiyakan dan turut menyebarkan kabar bohong yang dibuat oleh orang lain untuk menghancurkan seseorang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga orang diingatkan kan, bukan hanya dalam pengadilan. Hati-hatilah ketika orang dengar sesuatu, analisa dulu, kaji dulu, cek dulu. Kadang-kadang pertengkaran terjadi karena kabar-kabar yang sebenarnya tidak benar, malah orang terima, orang telan mentah-mentah. Dan saya kira ini sangat penting. Yang kedua, para hakim diingatkan. Hakim diingatkan paling kurang 6 hal dari bacaan ini. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan ayat 2, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang atau ikut-ikutan kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Ini menyangkut saksi kan? Lalu, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah, ini secara khusus para hakim diingatkan. Jangan karena tekanan massa, ini kan, turut-turut kebanyakan orang, ikut-ikutan kebanyakan orang, sama dengan Pilatus. Dia bilang, kita periksa, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini, pada Yesus maksudnya. Tapi karena tekanan massa, tekanan publik, padahal di sini orang belajar, suara terbanyak tidak selalu benar. Suara terbanyak kalau benar ikuti. Tapi kalau tidak benar sekalipun itu suara terbanyak, jangan ikuti. Nah kadang-kadang yang terjadi begitu kan, daripada kita cuma sendiri, dorang banyak, sama yang terjadi pada Pilatus. Nyoto, dia tahu Yesus benar. Bukan hanya dia tahu karena dia telah menyelidiki. Dia telah menyelidiki dengan saksama.
dia dapati tidak ada kesalahan pada orang ini, tapi karena tekanan publik, karena tekanan massa. Padahal kita ulang tadi, publik atau massa ini sebenarnya sedang berupaya membelokkan atau diperalat untuk membelokkan hukum. Maka seorang hakim di sini diingatkan, jangan tunduk pada tekanan massa. Kalau maksudnya tahu bahwa massa itu sebenarnya tidak benar. Suara terbanyak, kalau benar ikuti. Tapi kalau tidak benar sekalipun lebih banyak, jangan ikuti. Termasuk dalam memutus perkara. Jangan karena dorang banyak, maka ada ungkapan bijak bilang, beranilah benar walau sendiri. Beranilah benar walau sendiri. Tapi ini bagus sekali. Alkitab memberikan prinsip-prinsip dari 2500 tahun lalu. Sudah diingatkan tentang prinsip-prinsip peradilan. Maka gereja, bagus, gereja minggu ini Gemim memberikan seruan ini. Bayangkan sekarang seluruh warga Gemim lagi bicara ini. Semua mimbar Gemim menyerukan ini. Seseorang yang diberi otoritas untuk mengadili, tegakkan kebenaran. Jangan membelokkan hukum hanya karena tekanan massa yang menginginkan ketidakbenaran, yang menginginkan ketidakadilan. Yang kedua, seorang hakim atau seseorang yang diberi kuasa untuk mengadili suatu perkara. Saudara baca ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ini apa ini? Dalam kaitan dengan pengadilan. Bagaimana kalimat ini? Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Maksudnya ini harus dibaca dalam terang dari ayat 1 sampai 3. Maksudnya begini. Jangan sampai hanya karena kasihan pada dia karena dia miskin, lalu hukum dibelokkan, keadilan dibelokkan, kebenaran diinjak-injak. Menarik bukan? Kadang-kadang orang atau kadang-kadang yang terjadi misalnya karena dia susah, karena dia miskin, katue bela jopa dia. Ternyata Alkitab bilang tidak boleh. Kebenaran, keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi dia itu kaya atau miskin. Secara khusus yang disoroti di sini, jangan karena kadang-kadang rasa iba kepada orang miskin, rasa kasihan. Beda tuh kasih dan kasihan toh. Karena kasih yang dia miskin, lalu keadilan dibelokkan. Sebenarnya dalam perkara pengadilan ini menjadi penting kan? Tak boleh. Memang sebaliknya tuh ayat 6. Ayat 6 bicara lain. Apa dia bilang? Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Jadi bagus ini. Yang pertama tadi, jangan membelokkan hukum keadilan hanya karena tekanan massa yang tidak benar. Tekanan massa yang sama-sama menghendaki ketidakadilan. Yang kedua, jangan membelokkan hukum keadilan kebenaran hanya karena faktor dia miskin. Yang ketiga sebaliknya, jangan juga karena dia miskin lalu dia boleh diinjak-injak. Saudara boleh ikuti sampai sini. Jangan juga karena dia miskin lalu diinjak-injak dia pihak. Sebaliknya, jangan membelokkan hukum karena dia miskin. Nah ini menarik. Di dalam perkara-perkara pengadilan ini menjadi penting, tapi ada satu contoh menarik juga dari Pak Pendeta Budi Asali, dia bilang begini. Dalam praktek kehidupan sehari-hari juga ini sebenarnya menjadi penting. Bukan hanya bicara-bicara di ruang pengadilan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam kehidupan keluarga. Misalnya, mama dan papa
bagaimana ketika bersikap terhadap anak-anak, ketika mengadili anak-anak. Nah, misalnya begini, ini kita yakin umum terjadi. Kalau ada kakak adik berantem, kakak adik bakalai, umumnya mama dan papa suruh siapa yang mengalah? Siapa? Umumnya mama dan papa suruh mengalah siapa? Kalau dua kakak adik bakalai. Kadang-kadang orang tidak melihat siapa benar, siapa salah. Hanya karena orang lihat dia lemah, dia masih kecil. Meskipun dia benar, tapi yang disuruh mengalah yang kakak. Padahal tuh kakak tuh benar, tuh kakak yang betul, tuh kakak yang jujur. Tapi orang bilang, mana? Sebesar, mengalah Pak Adek. Padahal memang tuh adek yang salah. Nah, implikasi dari ayat ini, mulai sekarang bertobat. Mar mengaku dosa dan kita lekatuk dulu begitu. Dulu, sekarang sondak. Kita dulu begitu. Kakak selalu suruh mengalah. Tidak boleh. Jangan hanya karena dia lemah, yaitu terang bela dia, padahal memang dia yang salah. Tak boleh begitu, Alkitab bilang. Itu implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ayat 9, jangan juga menginjak-injak dia perkara, menginjak-injak tuh kebenaran, tuh keadilan, karena dia katu tidak berdaya, karena dia orang kecil, karena dia orang lemah. boleh diinjak-injak DP hak. Tidak boleh. Jadi dua aspek ini saya kira bagus diingatkan. Para hakim, dan saya bilang tadi bukan hanya di ruang pengadilan, implikasinya juga pada orang. Mulai bertobat orang, aduh ternyata kita salah mendidik anak selama ini. Ya kalau baru satu penatuaria belum dapat rasa. Semoga cepat tambah supaya semua dapat rasa. Gitu. Dan boleh. Tidak benar. Itu tidak benar secara Alkitabiah. Selalu adik justru mengalah. Meskipun dia benar. Itu kakak. Tak boleh. Saya kira ini menarik bukan? Itu yang ketiga. Jadi yang kedua, yang pertama, seorang hakim tidak boleh membelokkan kebenaran, keadilan, hukum hanya karena mau ikut suara terbanyak. Padahal suara terbanyak ini adalah suara yang sama-sama menghendaki hukum dibelokkan. Tidak boleh. Tidak boleh tunduk pada tekanan massa. Kalau tahu bahwa itu salah. Tapi kalau memang suara massa ini suara benar, ya mesti dukung Ini soal seorang yang akan diberi otoritas untuk mengambil keputusan. Yang kedua, jangan menginjak-injak hukum, keadilan, kebenaran hanya karena ingin atau hanya karena dia miskin, lemah, tidak berdaya. Tapi sebaliknya, ayat 6 bilang, jangan juga karena dia lemah lalu haknya boleh diinjak-injak. Maka penegakan hukum dan keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kemiskinan atau kekayaan seseorang. Yang keempat, ayat 7. Nah ini menarik. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Saya menyoroti kalimat terakhir. Seorang hakim secara khusus ingatlah, suatu hari nanti kita akan dihakimi oleh hakim agung. Jadi jangan membelokkan hukum. Jangan memutarbalikkan kebenaran. Tapi poin saya adalah ingatlah suatu hari para hakim akan dihakimi oleh hakim agung.
Dan tentu juga berlaku bagi kita, bukan? Yang kelima, ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yang kelima, poinnya adalah jangan menerima suap. Nah, ini seruan gereja bagi sistem peradilan secara khusus di Indonesia. Kalau saudara jadi hakim, kalau saudara jadi decision maker, kalau saudara jadi penentu keputusan, jangan menerima suap. Jangan membelokkan hukum, keadilan, kebenaran karena suap. Hati-hatilah. Secara khusus itu masih terjadi di negeri kita, bukan? Tapi ini seruan gereja. Torang pe dunia ini belum dunia yang sempurna. Torang pe negara ini belum negara yang ideal. Dan karena itu seruan-seruan gereja seperti ini tidak boleh dibungkam. Secara khusus kalau saudara orang Kristen, ketika saudara duduk di dalam dunia pengadilan, hati-hatilah. Ya umumnya orang yang basuap itu kan orang-orang yang banyak uang kan. Kalau dia miskin apa dia mau suap? Akhirnya kadang-kadang yang terjadi, ungkapan populer bilang, kadang-kadang orang dapati hukum itu bagaimana ya? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukan hanya hakim di pengadilan, tapi satu kali lagi kita bilang termasuk para penentu keputusan. Karena Alkitab bilang suap itu membutakan hati nurani, membutakan. Jangan karena dia bakasnya banyak, saudara backing menang dia perkara. Apapun bentuknya. Di bidang kerja apapun, ini masih terjadi sampai hari ini. Bukan? Guru, apalagi? Wartawan, polisi, pemerintah, hati-hati dengan suap. Orang-orang yang duduk dalam posisi-posisi pemerintahan, hati-hati dengan ini. Satu kali lagi kita bilang, kadang-kadang atau banyak kali orang yang bakal suap ini biasanya orang-orang yang banyak uang kan. Saya kira ini berlaku bagi siapa saja. Hanya karena saudara diiming-imingi, termasuk kalau saudara menjadi jaksa, atau saudara menjadi lawyer, saudara menjadi kuasa hukum. Betapa sering yang kita dapati di negeri ini, orang yang paling berani membelokkan hukum adalah orang-orang yang belajar mendalam ilmu hukum. Hakim disuap, jaksa disuap, polisi disuap, pengacara-pengacara berpihak kepada orang-orang yang memberi suap atau jaminan uang. Jangan makan dari hasil suap. Yang keenam, ayat 9. Ini sebenarnya masih terkait dengan pengadilan. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi satu kali lagi kita bilang, para hakim diingatkan tentang 6 hal. Pertama, jangan membelokkan hukum dan keadilan karena ikut-ikutan suara banyak atau tekanan publik yang tidak benar. Yang kedua,
jangan membelokkan hukum karena faktor kasihan. Bukan kasih, kasihan. Karena faktor ingin bersimpati, berempati pada orang miskin. Itu tidak benar. Sebaliknya, jangan membelokkan hukum karena dia miskin lalu diinjak-injak dia hak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, di sini diingatkan apa? Ingatlah tentang penghakiman Allah. Orang-orang yang berdiri pada posisi-posisi penentu tegaknya keadilan, hukum, dan kebenaran. Ingatlah, kamu menghakimi, kamu pun akan dihakimi oleh Allah. Yang kelima, hakim tidak boleh menerima suap. Dan siapapun, bukan hanya hakim, di dunia kerja apapun. Yang keenam, Alkitab bilang, jangan menindas, membelokkan hukum karena dia orang asing, karena dia bangsa asing, karena dia tidak sebangsa dengan kamu, atau boleh persempit, karena dia tidak seagama dengan kamu. Ini kadang-kadang masih terjadi, banyak kali masih terjadi, termasuk saudara. Ada enggak yang ikuti itu Edis TV? Saya kira ada satu kalimat yang harusnya pemerintah, penegak hukum juga mesti dengarkan di suara. Dia bilang begini, ini kita copy paste dari kata-katanya Edis yang selalu DP channel Edis TV di TikTok, di YouTube, di Facebook. Dia bilang begini, di negara ini, kita mau bilang ulang yang dia bilang ya, di negara ini, kalau ada agama tertentu yang bahas-bahas agama Kristen, itu dianggap dakwah. Tapi giliran agama Kristen membahas agama-agama itu akan disebut penistaan agama. Dan ini ketidakadilan. Maka gereja minta, polisi mesti beres, penegak hukum mesti beres. Kalau saudara jadi polisi, saudara jadi penegak hukum, saudara jadi hakim, saudara harus benar. Jangan membelokkan hukum, jangan menginjak-injak hak orang lain, hanya karena dia tidak sebangsa, Alkitab bilang, tapi kita boleh ganti. Tidak seagama, tidak seras, tidak sesuku dengan kita. Yang terjadi begitu di negeri ini. Ya, orang mungkin di Sulawesi Utara tidak terlalu dapat rasa. Tapi semoga siaran langsung ini juga didengarkan sampai di mana-mana. Dan semoga ada penegak-penegak hukum yang dengar. Satu kali lagi, kita setuju dengan itu Edis sudah bilang. Ketika ada agama tertentu seenaknya dengan gampang bahas-bahas, bukan cuma bahas-bahas, menghujat-hujat agama Kristen. Ustadz-ustadz mereka, imam-imam mereka, kiai-kiai mereka, habib-habib mereka membahas agama Kristen, menghina-hina agama Kristen. Mereka bilang itu dakwah. Tapi giliran agama Kristen menjawab, jangankan membahas, menjawab, ini dianggap penistaan agama. Ini negara tidak adil. Penegak hukum menjadi tidak adil. Karena itu gereja hari ini menyerukan, tegakkan kebenaran, keadilan. Jangan membelokkan hukum, keadilan, kebenaran hanya karena dia tidak satu agama dengan orang, hanya karena dia tidak satu kampung dengan orang, hanya karena dia tidak sebangsa dengan kita. Menarik sekali seruan gereja minggu ini. Lalu kita juga diingatkan tentang bagaimana membangun relasi kasih dengan orang. Ayat 4 dan 5 memang dia menyoroti perkara yang lain. Apabila engkau melihat lembu musuhmu, sapi musuhmu, atau keledainya tersesat,
Maka segeralah kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, karena beratnya beban, maka jangan engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatannya. Ini tidak gampang, ini ayat 45. Nyandak gampang. Mau berbelas kasih. Kita yakin yang dimaksud di sini bukan karena dia pesapi. Kalau orang lihat orang pesapi, ya mungkin tuh sapi di zaman itu, keledai di zaman itu mungkin nyandak sebanyak sekarang. Jadi orang-orang di kampung, kita yakin sampai sekarang orang masih baku kenal. Ini sapi, ini punya. Atau orang tidak ada keledai sini toh. Oh ini kuda, ini orang ini punya. Biasa kadang sampai binatang orang kenal siapa punya. Tapi di kampung juga kadang-kadang siapa anjing, oh tuh ini pe anjing. Orang kenal siapa dia pe majikan. Tapi ini dalam konteks di sini bilang, kalau kamu lihat orang pe sapi, orang pe keledai tersesat, biarpun dia ngana pe musuh, jangan saya biar dia tersesat, kasih pulang. Kalau ada binatang tersesat, sapi tersesat, ngana kasih pulang. Kasih balik ditampa dia pe pemilik. Mar sekarang ya bukan lihat sapi tersesat dia saya pulang. Sapi ditampa bagus-bagus dia saya sesat. Dia saya hilang. Ya toh kalau ada sapi hilang, mau dibawa ulang pada DP Tuhan. Oh ini nyanda. Sapi ada bagus-bagus pada DP Tuhan dia saya hilang. Ini yang terjadi kan? Apalagi kalau orang tahu, wah apa musuh dia. Kadang-kadang tuh permusuhan sesama manusia DP imbas ke binatang. Maka betul-betul orang sebentar susah ya ini mau bikin. Mari orang minta Tuhan tolong orang untuk bersikap lebih benar. Kita pernah dapat laporan dari jemaat. Saya bilang, siapa ini anjing? Kita lihat tuh anjing luka parah. Cek per cek ini anjing dah sirang air panas. Kita kaget. Karena ternyata yang dah sirang air panas patu anjing itu adalah dia pe Birman yang selama bertahun-tahun baku musuh. Sampai binatang jadi korban. Itu betul-betul orang tidak ada hati nurani. Kurang ajarnya minta ampun. Semoga kalau ada di sini yang dengar itu dia bertobat. Sampai anjing dia siram air panas. Hanya karena itu anjing dia pe musuh pe anjing. Mau gimana? Ayat-ayat ini mau bilang bagaimana orang? Nggak boleh, orang sementara dididik. Kita yakin sekali lagi ini bukan karena binatangnya, tapi karena orangnya. Jadi orang boleh putar. Sedangkan tu binatang, orang mesti kasihan. Kalau dia tersesat, orang sepulang. Kalau dia jatuh tuh keledai karena dia beban terlalu berat, bantu saya turun tuh beban. Tapi kita yakin yang Tuhan mau sorot bukan tuh binatangnya yang orang mesti kasih, tapi dia pemilik. Meskipun orang itu mungkin orang musuh. Jadi kalau orang kaitkan dengan sistem pengadilan begini, jangan menghina kebenaran keadilan karena faktor perasaan. Jadi meskipun misalnya dalam kaitan dengan pengadilan, meskipun dia orang tidak suka, pernah fitnah orang benci atau dia benci orang, tapi kalau saat dia benar, orang mesti bilang dia benar. Sebaliknya, biar orang pe taman, orang pe saudara, kalau memang dia salah, orang mesti bilang dia salah. Nah, kadang-kadang yang terjadi begini kan, sebenarnya orang tahu dia benar, dia pe perkara benar. Mar memang dasar orang tidak suka DP orang, maka orang membelokkan tuh hukum, keadilan, kebenaran. Kadang-kadang yang terjadi begitu, karena orang tidak suka DP orang,
Maka meskipun dia pe perkara benar, orang jangankan bela, orang malah putar balikkan tuh kebenaran. Tapi orang balik di ayat 45. Jadi kalau boleh pakai bahasa begini, sedangkan binatang Tuhan minta untuk diperhatikan, apalagi sesama manusia. Dan ketika ini dikaitkan dengan sistem peradilan, maka sekali lagi keadilan, kebenaran harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh perasaan, rasa benci atau rasa sayang kepada orang itu. Dan orang mendapati itu kan, kadang-kadang kita tidak suka dia. Martu dia bilang betul, orang mesti bilang betul. Tapi ada saat-saat juga orang sebaliknya, so salah dia bilang, mar karena dia orang pe keluarga, orang pe tamang, so salah dia, orang ikut-ikut membela dia. Tidak boleh. Kebenaran, keadilan tidak boleh dibelokkan karena faktor perasaan. Lalu mulai ayat 10 sampai 13 bicara tentang sabat. Nah ini memang orang sampai sekarang masih terus berdebat tentang perkara-perkara sabat. Tapi coba orang baca ulang ini ayat. Apa sebenarnya yang ditekankan di balik tuntutan penghormatan terhadap sabat? Memang di sini muncul dua macam sabat. Tahun sabat dan hari sabat. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara kamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Jadi peraturan yang Tuhan kasih ke orang Israel, waktu dorang sebelum sampai di tanah Kanaan, Tuhan suka kasih peringatan. Kalau ngoni su sampai di sana, ngoni su punya tanah, ngoni su punya ladang sendiri, ngoni sudah berhasil di dalam di dalam pertanian dan di dalam segala kehidupanmu. Ada aturan juga yang Tuhan kasih. Setiap 7 tahun ada yang disebut tahun sabat. Jadi 6 tahun bekerja, olah tuh tanah. Tapi ini kan khusus bagi masyarakat agraria. Nah bagaimana? Nah memang orang tahu, orang-orang Israel itu pada awalnya adalah masyarakat agraria. Masyarakat yang hidup dari pertanian. Jadi tanah boleh diolah, diolah, ditabur, dan dituai di situ selama 6 tahun. Tapi setelah itu pada tahun ke-7, tanah itu harus dibiarkan. Tidak boleh diolah. Di satu pihak, Tuhan sedang memberitahu kita bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan manusia, tapi bahkan Tuhan mau kita memperhatikan juga bumi. Bahkan tanah itu punya hak untuk istirahat. Malah sekarang orang sudah begitu kan, orang sudah terapkan. Kita pikir-pikir masih ada enggak yang terapkan itu. Tahun sabat, maksudnya setelah 6 tahun olah tu tanah, kasih waktu dia istirahat 1 tahun, tanah itu istirahat, tanah itu mesti pulih, biarkan dia, jangan diolah, jangan ditanami, dan semua yang tumbuh di situ, biarkan. Tapi yang menarik adalah, saudara tahu enggak? Ternyata setelah diteliti, kalau kira-kira orang Israel keluar dari Mesir tahun 1441, setelah orang masuk di tanah Kanaan, hanya kira-kira 300, hampir 400 tahun saja dorang jalani. Ketika mulai masuk pada masa monarki, masa raja-raja, mulai dari Saul kira-kira tahun 1050, lalu Daud, Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun, lalu kerajaan itu pecah.
selama hampir 500 tahun Israel tidak mentaati tahun Sabat. Dorang sendak baking itu. Dan itulah sebabnya tahun 586 kira-kira orang Israel dibuang di tanah Babel. Selama berapa tahun, saudara tahu? Alkitab bilang berapa? 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Salah satunya ada hubungan dengan selama 70 kali. Bukan, bagaimana DP hitung ya? Dorang dibuang 70 tahun. Kenapa itu? Ini salah satu, bukan satu-satunya. Memang ada banyak faktor orang dibuang. Penyembahan berhala, mereka tidak taat kepada firman Tuhan, mereka tidak mendengarkan nabi-nabi, mereka berontak, mereka kasih persembahan-persembahan kepada berhala, hasil-hasil pertanian yang harusnya mereka persembahkan misalnya untuk Tuhan, mereka kasih untuk berhala. Tapi ada juga faktor lain. Ternyata 70 tahun dorang dibuang itu. Apa yang terjadi selama 70 tahun itu? Selama 70 tahun orang Israel dibuang di Babel, maka 70 tahun dorang tinggalkan tuh tanah itu. Kenapa? Ini untuk menebus tahun-tahun Sabat yang kalau kumpulkan 70 tahun. Berarti berapa tahun? Setiap 7 tahun mesti ada 1 tahun. Kalau 70 tahun itu diperoleh dari berapa tahun? Sudah mengerti tapi maksud? Kita lihat mau sederhana subingo. Setiap 7 tahun mesti ada 1 tahun Sabat. Nah, orang Israel dibuang di Babel itu 70 tahun untuk menebus tahun-tahun di mana mereka tidak melaksanakan tahun Sabat. Berapa lama orang tidak melaksanakan tahun Sabat? Berarti berapa? Berapa? Dapat hitungan dari mana itu? Coba sama-sama berpikir dengan kita. Ya? 10 tahun. Kalau 10 tahun dia kan cuma dapat 1 tahun Sabat. Kan tahun Sabat itu diperoleh dari 7 tahun. Jadi 70 tahun diperoleh dari berapa tahun? Maksudnya, dorang dibuang di Babel 70 tahun. Salah satu maksudnya untuk menebus ada 70 kali tahun Sabat yang dorang nyandak baking. Berarti berapa lama hitungannya? Berapa lama orang tidak pernah baking itu tahun Sabat sehingga perlu tebus. Dari total tahun-tahun itu tiap 7 tahun ambil 1, 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 kumpul aja di 70 tahun. Hitung dulu baru tahu saya amin ini. Berapa? Coba analisa. Ya? Berapa? 490. Yang setuju dengan Bapak Maiser? Ada? Betul. Jadi kira-kira selama 490 tahun itulah, hampir 500 tahun, terhitung sejak zaman Saul sampai zaman raja-raja sesudah pecah Israel, dorang tidak pernah baking itu tahun Sabat. Maka Tuhan bilang, ngoni ada utang. Caranya apa? Kita buang ngoni. Supaya apa? Supaya tanah beristirahat. Selama masa ngoni dah perkosa tuh hak tanah. Mungkin banyak yang baru sekarang dengar DP hubungan 70 tahun dengan hilangnya 70 kali tahun Sabat. Betapa ini bukan perkara gampang. Ini tidak gampang. Tiap 6 tahun, tiap 7 tahun ada 1 tahun Sabat.
berarti perlu untuk mendapatkan 70, maka berarti kira-kira memang hampir 500 tahun orang tidak backing. Dan tahun 580 atau 586 Tuhan buang dorang. Nah, selama masa pembuangan itu, tuh Israel betul-betul tabiar. Nah, ada yang olah. Nggak ada, memang dibiarkan tandus gersang. Karena Tuhan mengembalikan hak istirahat dari tanah, hak pemulihan dari tanah. Sebenarnya bukan karena tanah itu. Oke, memang tanah itu Tuhan perhatikan. Tapi juga, bukankah ini sedang mendidik orang tentang bagaimana mencintai alam yang Tuhan ciptakan. Sekarang orang sudah nak pakai itu. Kalau tanah mulai kurus, apa yang orang backing? Saya istirahat atau tambah pupuk? Tambah pupuk, tambah racun, tambah pestisida, tambah gas, tambah. Itu yang terjadi. Maka sebenarnya bagi saya ayat-ayat ini sedang mengingatkan kita betapa pentingnya juga gereja memperhatikan ekologi, kecintaan terhadap lingkungan. Nah, sudah coba pikir tuh ekonomi hijau, tuh teologi ekologi, nah pikir jo yang pendek-pendek. Berapa hari lalu kita lewat, berapa hari lalu, berapa hari saya lewat di muka kantor Kuntua situ. Nin tahu tuh sampah-sampah itu dah ciri dari langit, kong tak sumbat di muka kantor Kuntua, kong dia meluap situ. Dia bilang siapa pe? Mungkin orang dari luar pe perbuatan. Nyoto, mungkin orang dari luar negeri tahu yang buang tuh sampah-sampah itu tuh banyak sekali di muka kantor Kuntua. Kang, yo Ibu Kuntua. Kita yang tahu ini so angka atau belum? Tuh hari apa kita udah lewat, berapa hari kita lewat, belum. Kita tidak mungkin mau turun dari auto tamu angka. Mau balik di pasal 23 ayat 3. Yaitu, nanti itu akan memanjakan orang-orang yang selalu buang-buang sampah. Maka biar jodoh orang buang-buang nanti juga kok Kuntua mau angka. Nanti Kuntua mau suruh perangkat angka, bagi jo. Ujang kesempatan buang sampah. Jadi kita ulangi, tidak usah berpikir itu terlalu tinggi-tinggi. Mulai aja dulu berpikir itu sederhana-sederhana. Nah termasuk di belakang sini, Kostor, jangan buang-buang tuh sampah sini kata Ya toh, kita lihat tuh di belakang sini tanpa buang sampah, tanpa plastik. Orang sama mau bertobat ini toh, kita bertobat, saudara bertobat, mulai menjaga ekosistem. Karena perhatikan dia kata supaya. Siapa tuh supaya? Tahun Sabat ini apa tujuannya? Coba baca. Supaya apa? Supaya orang miskin di antaramu dapat makan. Maksudnya begini Kote. Selama tahun Sabat itu, kan tanah itu memang tidak diolah. Tapi ternyata masih ada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di masa tahun Sabat itu. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tahun Sabat itu menjadi hak orang miskin. Dia Tuhan boleh menikmati, tapi tidak boleh dijual. Tapi peruntukannya lebih khusus di sini ditegaskan untuk orang miskin. Biar dorang ambil, dorang nikmati. Kamu jangan jual. Meskipun itu mungkin hasil dari yang 6 tahun itu atau hasil tahun lalu tidak dapat panen semua, biar jo. Tahun ke-7 itu menjadi hak tanah untuk istirahat sekaligus menjadi saat kita mempedulikan orang-orang miskin. Jadi saya kira di sini prinsipnya memperhatikan orang-orang miskin. Bukan cuma orang miskin. Lalu kalau tuh orang miskin nikmati, juga binatang-binatang juga boleh makan. Jadi ini soal belas kasih. Yang terakhir, kemudian ayat 12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya, nah lagi-lagi supaya apa? Apa tujuan Sabat? Tujuan hari Sabat apa?
Supaya, di sini dikatakan apa? Supaya lembu, keledai, budak, orang asing boleh melepaskan lelah. Kalau di tempat lain memang hari Sabat salah satunya dimaksudkan untuk orang ibadah. Tapi juga ada aspek etika sosial, etika lingkungan. Supaya tuh pekerja-pekerja di zaman itu masih diperbolehkan budak, orang juga boleh beristirahat. Jangan terus dieksploitasi, baik eksploitasi tanah maupun mengeksploitasi hak-hak orang miskin untuk istirahat. Tanah jangan dieksploitasi, orang-orang miskin jangan dieksploitasi, bahkan binatang jangan dieksploitasi. Baijo sekarang sudah pakai mesin kan untuk mengolah tanah. Dengan binatang juga Tuhan beri perhatian supaya mereka istirahat. Jadi coba perhatikan tuh kata supaya. Nah, sangat heran aspek ini diabaikan. Ketika ada gereja-gereja tertentu yang sampai hari ini mati-matian mempertahankan pelaksanaan hari Sabat. Fokus pada hari tertentu, hari Sabtu. Yesus datang tidak membatalkan Sabat. Dia menyempurnakan Sabat. Tapi orang melihat prinsip di sini. Hari Sabat bukan soal harinya, tapi apa tujuannya. Kalau orang bicara Sabat terfokus pada harinya, maka orang akan menjadi sempit tuh berpikir, hari Sabat ya, hari Sabtu. Tapi gereja mula-mula sejak Yesus bangkit, bukan tidak mengindahkan Sabat. Tapi ketika mereka beribadah, mulai Yesus bangkit sebagai gereja mula-mula sampai sekarang, memaknai hari yang paling penting bukan lagi hari Sabat. Hari Sabat dalam pengertian hari Sabtu itu adalah hari orang mengingat Yesus di dalam kubur. Tapi hari Minggu adalah hari Yesus bangkit. Maka ketika orang datang di hari Minggu, bukan orang tidak mengindahkan Sabat dalam pengertian Sabtu, tidak. Itu hari beristirahat, itu hari melepaskan semua lelah. Tapi bukan berarti hari Minggu menjadi salah. Apalagi Rasul Paulus bilang, bagi kamu yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, tidak usah lagi mempersoalkan hari apa yang paling baik untuk ibadah. Kalau bagi kamu hari tertentu, hari ibadah yang baik, silakan. Tapi bagi orang-orang yang sudah beriman, menganggap semua hari sama saja, silakan. Kamu yang ibadah hari Sabtu, tidak usah hina orang yang ibadah hari lain. Orang-orang yang ibadah hari lain termasuk hari Minggu, tidak usah menghina mereka yang ibadah hari Sabtu. Kamu mau beribadah di hari Sabtu, di hari Minggu, di hari apa? Paulus bilang, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak usah kaku. Karena kerajaan Allah tidak lagi dibatasi oleh perkara-perkara yang kaku terhadap pelaksanaan hukum-hukum Taurat itu. Misalnya tentang hari, tentang makan. Tapi satu kali lagi kita bilang, menarik sekali yang disoroti di sini, supaya. Jadi tujuan yang lebih penting dari pelaksanaan hari Sabat bukan kaku pada harinya, tapi apa tujuan mulianya? Pertama-tama supaya orang ada waktu. Jangan sibuk kerja. Kapan orang punya waktu khusus untuk datang dalam ibadah bersama Tuhan? Kapan orang punya waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan? Itu yang jauh lebih penting. Kerja, banting tulang. Kapan orang punya waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan? Sekaligus di sini orang sedang diingatkan supaya misalnya ketika bicara tahun Sabat, apa tuh memakang di tahun itu tidak mengolah tanah dalam konteks masyarakat agraria. Sebenarnya salah satu penafsir Matthew Henry bilang ini juga sebenarnya sedang mengajarkan umat supaya apa? Supaya mereka
jangan bersandar untuk membangun kehidupan bersandar pada kekuatan mereka. Tapi hari itu, tahun itu, atau khusus tahun Sabat, mereka sedang diajar bagaimana bergantung kepada Tuhan. Bagaimana bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Nah, secara khusus tentang hari Sabat. Orang diingatkan tentang, ingatlah. Orang jangan sibuk dengan urusan-urusan kita pribadi, lalu melupakan hari-hari khusus kita dengan Tuhan. Termasuk ini adalah bentuk kepedulian sosial, etika lingkungan, kita memperhatikan juga orang-orang lain yang bekerja. Ini khusus tentu yang dalam konteks zaman itu mereka ada budak, ada anak buah, kasih kesempatan orang istirahat. Di sini mungkin tidak terlalu dapat rasa, tapi di tempat-tempat lain, perusahaan-perusahaan yang buruhnya ada ribuan orang, kadang-kadang karena untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, maka sampai buruh tidak pernah ada hak untuk istirahat. Maka semoga firman ini didengarkan oleh semua orang. Jadi kalau boleh orang simpulkan bagian ini. Yang pertama, bacaan ini mengingatkan kita untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran. Seluruh-seluruhnya setegak-tegaknya, tanpa dipengaruhi oleh tekanan massa, oleh tekanan banyak orang yang memang menginginkan pembelokan hukum dan keadilan. Yang kedua, kita juga diminta untuk menegakkan kebenaran, keadilan, tanpa dipengaruhi oleh kaya atau miskinnya seseorang. Yang ketiga, kita diminta semua untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tanpa dipengaruhi oleh faktor perasaan, benci atau sayang kepada seseorang. Yang keempat, keadilan, kebenaran tidak boleh dirusak dengan suap. Yang kelima, menegakkan keadilan, kebenaran tidak dipengaruhi oleh faktor kebangsaan, kedekatan, satu agama, satu suku, satu ras. Yang berikut kita juga diingatkan tentang betapa penting orang-orang Kristen memperhatikan orang lain. Lingkungan diperhatikan, orang-orang yang miskin diperhatikan, memperkuat diakonia. Semoga bacaan kita hari ini akan terus menolong kita untuk semakin hari semakin menjadi gereja yang benar. Amin. Jika masih ada puji-pujian diberi kesempatan.